Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdayanti Safitri dari kelas Pendidikan Bahasa Indonesia 2C jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia NIM 12011223408. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Permulaan Sastra Indonesia Modern. Seperti halnya dengan pengertian sastra Indonesia, masalah permulaan sastra Indonesia modern ini pun menimbulkan beberapa macam pendapat. Di antaranya terdapat 4 macam pendapat, yaitu yang pertama, menurut Slamet Muljana, dalam sebuah artikel yang berjudul Kemana Arah Perkembangan Puisi Indonesia, berpendapat bahwa sastra Indonesia yang resmi haruslah dimulai pada tahun 1945. Pengertian tentang sastra Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Indonesia sebagai nama suatu negara. Negara Republik Indonesia baru ada sejak diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, dan baru pada tahun itu pula lah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia dan dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai akibat dari pendapat di atas, Slamet Muljana menganggap bahwa semua hasil sastra sebelum tahun 1945 harus dipandang sebagai sastra daerah, novel, Siti Nurbaya, Salah Asuhan dan kumpulan puisi, perkican, permenungan, drama bersajak, bebasari, dan bahkan hasil-hasil sastra pujangga baru semuanya adalah sastra daerah, yaitu sastra Melayu. Banyak yang tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka berkeberatan karena sastra sebagai suatu aspek kebudayaan tidak selamanya sejalan dengan politik. Peristiwa-peristiwa kenegaraan tidak selalu bersamaan dengan kehidupan kebudayaan suatu bangsa, dan demikian pula sebaliknya. Sastra suatu bangsa tidak dimulai dari saat bangsa itu memperoleh kemerdekaannya. Di samping itu, tampaknya Slamet Muljana mencampur adukkan pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan kemudian mengkaitkannya kehidupan sastra Indonesia dengan saat ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Padahal kenyataannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sudah berkembang sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang kedua yaitu menurut Umar Junus di dalam karangannya yang berjudul Istilah dan Masa Waktu Sastra Melayu dan Sastra Indonesia, yang termuat dalam majalah Medan Ilmu Pengetahuan Juli 1960, berpendapat bahwa sastra Indonesia baru mulai berkembang pada sekitar 28 Oktober 1928, yaitu saat diikrarkannya Tri Sumpah Pemuda. Sebagai seorang linguis, Umar Junus beranggapan bahwa sastra terikat erat sekali dengan bahasa. Tidak ada bahasa, maka tidak ada pula sastra. Oleh karena itu, kriteria penamaan suatu hasil sastra harus terutama berdasarkan media bahasa yang dipergunakan. Berdasarkan pemikiran tersebut, perkembangan sastra Indonesia dimulai sejak adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena menurut Umar Junus, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional lahir sejak tahun 1928, maka perkembangan sastra Indonesia harus dimulai sejak tahun 1928, yang dapat maju atau mundur dari tahun tersebut asal disertai dengan suatu tanggung jawab. Yang ketiga yaitu menurut Nugroho Nusosanto, seorang sarjana ilmu sejarah, berpendapat bahwa berbicara tentang sastra Indonesia bukan berarti berbicara tentang bahasa Indonesia, melainkan tentang sastra nasional Indonesia. Dengan demikian, prinsip sastra Indonesia adalah prinsip kebangsaan. Kapankala kesadaran kebangsaan bangsa Indonesia mulai bangkit? Karena kita telah menetapkan tanggal 20 Mei 1908 sebagai hari kebangkitan nasional, maka berarti bahwa setiap kegiatan bangsa Indonesia sejak saat itu sudah didorong oleh apresiasi nasional. Dengan demikian, sastra Indonesia sebagai sastra nasional Indonesia sudah berkembang sejak permulaan abad ke-20. Yang terakhir yaitu pendapat yang menyatakan bahwa sastra Indonesia modern mulai berkembang sekitar tahun 20-an. Mereka yang berpendapat demikian itu antara lain adalah Fahrudin Ambo Enre, Ajib Rosidi, H.B. Jasin, dan A. Teug. Alasan mereka berkemukakan tidak sama, tetapi pada dasarnya menyangkut dua hal, yaitu yang pertama media bahasa yang dipergunakan, dan yang kedua yaitu corak isi yang terdapat di dalamnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.